Ya, coba kita masuk ke materi barisan. Kalau kita flashback ke zaman SMA ya, atau sederajat SMA sederajat ya di sana, atau SMP mungkin ya, di sana ada, kalau kita berbicara barisan di sana ada barisan aritmetik dan ada deret geometri gitu ya. Tapi saya tidak akan menyinggung ke sana, saya tidak akan menyinggung ke sana. Nanti silakan bisa dibuka lagi bukunya kalau masih ada. Kalau enggak ya nanti bisa pinjam adiknya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan barisan bilangan real. Sebenarnya apa sih barisan bilangan real itu kan gitu. Kalau kita ambil secara analisis realnya, barisan bilangan real itu merupakan apa? Merupakan domain dari semua bilangan asli n dengan range termuat di dalam X. Jadi ada daerah asal atau daerah asal yang dipasangkan dengan daerah hasil di dalam bilangan real. Dengan kata lain dengan kata lain kita dapat mengatakan bilangan asli, setiap bilangan asli ini dapat kita pasangkan dengan suatu bilangan real. Bilangan asli yang kita pasangkan dengan suatu bilangan real dengan aturan pemasangan atau fungsinya adalah fungsi X kan gitu. Atau di sini kalau secara simbolis bisa kita tuliskan bahwa barisan bilangan real itu adalah fungsi X yang memetakan dari n ke r kan gitu. Jadi kita pasangkan setiap bilangan asli ini ke dalam suatu bilangan real dengan fungsinya fungsi X, dengan aturan fungsinya fungsi X ya. Terus secara gambar mungkin bisa kita gambar bilangan asli kan dimulai dari 1 ya. Atau mungkin dulu kalau di SMP atau SMA kan bilangan asli ini identik misalnya dengan suku kan gitu, suku ke 20 misalnya. Kenapa Anda dulu mungkin kok tidak berpikir, Pak, kalau suku ke negatif bagaimana Pak? Gitu. Ya kalau kita sudah berikan definisi seperti ini kan kita tahu, kalau sudah kita berikan definisi seperti ini, oh ternyata oh iya ya, dulu kok tidak ada suku ke negatif ya, kok tidak ada suku ke 0 kan gitu. Ya karena apa? Karena apa di sini ya? Domainnya adalah semua bilangan asli ya. Kita tahu bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Mungkin kalau dulu Anda sempat bertanya-tanya, baru sekarang ya terjadi. Kok kenapa tidak ada suku ke negatif 9, tidak ada suku ke 0 misalnya seperti itu ya. Ya itu karena ini tadi memasangkan setiap bilangan asli ke dalam bilangan real dengan suatu aturan fungsi tertentu, suatu fungsi tertentu. Ya silahkan dipahami lagi ya ini untuk bilangan. Sehingga contoh-contohnya banyak ya. Bilangan real, bilangan apa saja nanti yang menjadi domain bilangan real. Misalnya ya fungsi-fungsi yang sederhana, misalnya barisan bilangan genap positif misalnya. Barisan bilangan genap positif 2, 4, 6 ya. Dengan apa barisannya? Barisannya bisa kita katakan 2n, n anggota bilangan asli. Sebenarnya kalau nanti di dalam struktur aljabar, di dalam aljabar linear atau di dalam mata kuliah apapun, dia hanya mengatakan 2n dengan n anggota bilangan asli atau n anggota bilangan real misalnya. Kalau konteksnya nanti dia bilangan genap negatif juga diikutkan, maka di sana dia mengatakan bahwa ini adalah himpunan bilangan genap ya. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan dulu ada beberapa penulisannya terkait dengan barisan ya. Di beberapa buku atau literatur di sana misalnya hanya dituliskan sebagai suatu himpunan ya. Kalau konteksnya nanti di dalam barisan ya, kalau X kapital seperti ini nanti berarti konteksnya adalah konteks barisan, atau Y kapital bisa jadi nanti konteksnya adalah barisan, atau dituliskan sebagai dalam kurung X indeks N di bawah ya, dalam kurung ya.
atau dengan definisi yang lebih jelas xn sedemikian hingga n anggota bilangan asli ya. Jadi nanti kalau misalnya di konteks struktural jabar misalnya di sana hanya dituliskan 2n n anggota tanpa kurung ya, 2n dengan n anggota bilangan asli dengan bilangan real ya, itu maksudnya bukan barisannya. Dulu dikatakan dosen yang terdahulu misalnya itu barisannya hanya dimulai dari 1. Kenapa kok ini ada negatifnya ya? Itu karena dia konteksnya bukan barisan. Kalau hanya ditulis 2n dengan n anggota bilangan asli tanpa kurung ya, dia konteksnya bukan berbicara di barisan lagi. Jangan tertukar-tukar konsepnya. Kemudian Anda dengan praduga yang tidak baik terhadap dosen Anda. Seringkali mahasiswa itu di kampus lain mungkin ya beranggapan seperti itu. Ya ini hanya sedikit tentang definisi barisan. Pada kuliah ini kita coba untuk karena ini mata kuliah UPN ya, kita coba tengok di kelas yang lain, kita coba lihat, kita tengok materi di kelas lain kan. Kalau perkuliahan online seperti ini kan ruangnya tanpa terbatas ya. Ya kita lihat di sini pengertian barisan real sama ya. Bisa ini kalau saya lihat ini sepertinya mengambil bukunya Aristopirin ya sebenarnya. Bukunya Aristopirin barisan bilangan 7. Coba saya lihat. Ya ini ada di bukunya grafik seperti ini yang hampir mirip, ada di bukunya Aristopirin di sana analisis real 1, nanti bisa Anda buka kalau Anda punya bukunya. Nah ini contohnya juga, ini contohnya sama ya, ini contohnya barisan bilangan genap positif ya, ini lebih tepatnya barisan bilangan genap positif. Kemudian ini Y coba juga dituliskan sebagai barisan apa itu namanya? Barisan apa itu? Ini juga kalau di dalam referensi itu ada yang mengatakan ini sebagai barisan resiprokal bilangan asli. Resiprokal bilangan asli. Yaitu resiprokal bilangan asli? Ya seper n bilangan asli resiprokal. Kalau nanti 1/2, 1/4, 1/6 itu ada juga yang mengatakan resiprokal barisan resiprokal bilangan genap positif. Misalnya nanti ada yang 1/2, 1/4, 1/6 barisan resiprokal bilangan genap positif. Atau ada yang menyebutkan misalnya nanti kalau ini kan 1/2n, nanti ada lagi 2n min 1 misalnya, itu barisan resiprokal bilangan ganjil positif ya. Yaitu terkait dengan pengenalan barisan bilangan real. Ini di perkuliahannya, sepertinya di perkuliahan kita mohon izin ya Pak, ini perkuliahannya Pak Karim ya, kita coba bahas di sini. Kemudian ini ada terkait dengan keterbatasan barisan ya. Mengapa tadi saya singgung ya, ternyata saya tengok di kelas sebelah di sana dibahas lagi tentang keterbatasan. Tadi ada batas atas, batas bawah ya. Kalau Anda masih bingung terkait batas bawah, batas atas ya, nanti akan bingung di sini. Nanti ini menjadi dasar atau fondasi terkait keterbatasan barisan. Ternyata barisan itu pun akan terbatas juga. Barisan itu akan terbatas ya. Barisan misalnya ini terkait dengan contoh barisan A dengan indeks N ya. Ini salah satu bentuk penulisan lain ya. Ini di referensi lain dituliskan dengan kurung kurung lancip ya, kurung sudut. Ini juga menyatakan barisan. Ini menambah hasanah pengetahuan. Di sana barisannya 2 plus 3/n gitu. Jadi barisan ini terbatas nggak kan gitu. Terbatas kemana? Kalau terbatas ke atas kan di sana nanti kita bisa menjumpai suatu bilangan sedemikian hingga tadi apa?
anggota dari, kalau ini konteksnya barisan ya, anggota dari barisan ini tidak ada yang lebih besar dari dia. Sama dengan boleh, tapi yang lebih besar tidak boleh. Terbatas nggak kira-kira? Ya misalnya kita mengambil interval lebih besar sama dengan 5 kan, gitu kan, tidak ada anggota barisan ini yang lebih besar dari 5, sama dengan boleh. Makanya terbatas ke atas. Dan batas atasnya 5, 6, 7, dan kalau bilangan real ya bebas ya 5,729 ya, boleh seperti itu. 6,729 ya boleh seperti itu. Walaupun kalau di dalam konteks batas atas batas bawah itu kan, walaupun batas atas dan batas bawah itu tidak menjadi anggota dari himpunannya, tidak menjadi anggota dari barisannya, seperti itu ya. Jadi silakan dibangun lagi batas atasnya. Kalau di sini kalau kita sebut batas atasnya itu X anggota bilangan real ya, maka X lebih besar sama dengan 5 ya. Jadi boleh ada 5, 6, 7, 5,777 juga boleh karena bilangan real ya, kita. Kemudian di sana tetap batas ke bawah enggak? Kalau di sini dikatakan 210, kenapa kok 210 dan seterusnya kan gitu. Ya kita lihat di sini. Ini kalau Anda cermati ini kan semakin ini kan bilangan asli ya, dari ini bilangan asli. Ini kan kalau n-nya semakin besar kan ini semakin kecil ya, ini semakin kecil. Semakin mendekati berapa ini? Semakin mendekati 0. Jadi dengan kata lain 2 ditambah semakin mendekati 0 kan. Maka kalau kita ini kan 3 per n ini tidak mungkin 0 kan, nanti tidak mungkin 0 kan, atau mungkin 0. Ayo bingung nggak? 3 per n, kalau semakin tak hingga nanti semakin mendekati 0 kan, semakin kecil sekali ya, semakin kecil sekali ya. Kalau ini nanti berarti sangat besar sekali kan, 0 bisa jadi 0 kan ini ya. Ya kalau ini sangat besar sekali nanti kan bisa jadi bisa jadi 0, bisa jadi 0. Sehingga kalau di sini n-nya sangat besar sekali nanti 0 ya, maka 2 ditambah 0 kan 2 ditambah 0 kan 2. Jadi batas bawahnya kan X lebih kecil dari 2. Karena apa? Karena tidak ada anggota dari barisan ini yang lebih kecil lagi dari 2 ya. Ini kan nanti mendekati dari sampai ke 0 ya, bukan hanya mendekati, kalau ini harus sampai tak sehingga nanti sampai 0 kan gitu. Sehingga di sini batas bawahnya 2, 1, 0 dan sebagainya. Kalau barisan kalau bilangan real nanti bisa juga ini 2,111, 2,0001 itu boleh kan. Kalau itu ya batas. Ini kan bilangan realnya, bukan ininya, bukan domainnya. Ini kan range-nya. Barisan itu tadi kalau kita lihat di definisi tadi kan, barisan itu adalah range-nya, hasil bilangan asli yang difungsikan. Nah, itu kan barisan. Bahasa sederhananya, barisan itu adalah daerah hasil bilangan asli yang difungsikan kan gitu. Ya enggak. Ya, kan gitu. Ini kan 1 difungsikan terhadap ini, 2 tambah 3 per 1 kan 3, 2 tambah 3 5 dan seterusnya kan gitu. Ya, ini tadi juga barisan ini nanti juga bisa dilihat, apakah terbatas atau tidak gitu. Ini batasnya dari 1, 2, 1, 4 dan seterusnya ya. Ternyata ini semakin ini kalau Anda cermati kan, kalau ini kita lihat dari bola ya, ini bolanya kan 2, 4, 6, berarti tadi 8, 1, 3, 6, 5, 7 kan. Kalau Anda tes TPA itu kan juga ada seperti ini ya. Kalau orang matematika ya sebenarnya Anda dulu masuk Unindra kan pakai tes TPA ya, tes potensi akademik kan ya, itu nanti sebenarnya ambil dari sini berpola dari bilangan. Ya nanti kita lanjutkan.